Dr. Nanang ini nama lengkapnya Dr. Nanang Purus Subendro. Harus nggak Pak? Nah itu sesuai dengan namanya, Dr. Nanang Purus Subendro. Nah beliau ini sudah malang melintang di persapian ini. Kalau di sini sih di biodatanya hanya dituliskan yang sekarang, tapi saya tahu persis Dr. Nanang ini sudah nyemplung di peternakan ini di zamannya masih ada Great Giant ya Pak ya. Ya. Di Great Giant ini udah malang melintang di sana, kemudian karena pikir orang Indonesia kok masa nggak bisa jadi peternak besar, maka sekarang beliau memenuhi keinginannya untuk menjadi peternak besar sehingga punya perusahaan sendiri yaitu PT Indo Prima Beef. Jadi Dr. Nanang ada sebagai owners dari PT Indo Prima Beef dan fokusnya adalah kepada impor sapi bakalan dari Australia, BX, kemudian juga penggemukannya, dan sekarang karena pemerintah sudah wajib breeding, jadi sudah mulai juga breeding. Dan juga Dr. Nanang ini terkenal dengan kemitraannya. Ini di Lampung ini beberapa binaan-binaan yang memang terkait dengan pengembangan sapi potong dari Australia, tetapi supply chain-nya itu di bawah IPB. Jadi walaupun yang lainnya memelihara sapi-sapi BX, tetapi supply chain-nya di bawah tanggung jawab daripada Indo Prima Beef. Baik, untuk itu saya persilakan Dr. Nanang. Dr. Nanang akan fokus adalah kepada bagaimana peran dokter hewan di dalam peternakan sapi potong. Gue silakan Dr. Nanang, waktunya punya jenengan. Oke, monggo. Ya. Baik, terima kasih. Selamat pagi semua, Dr. Agil, Dr. Toto, pagi. Dan adik-adik mahasiswa semua. Iya, baik. Ini saya sekedar berbagi pengalaman saja. Ya mungkin lebih santai, jadi tidak seperti Dr. Agil yang sedang mengajar, memberi mata kuliah. Saya berbagi pengalaman, mungkin akan sedikit saya sampaikan background saya. Tadi sedikit sudah disampaikan Dr. Agil. Saya lulus FKH tahun 89, masuknya tahun 82, jadi cukup awet di kampus, 7 tahun menikmati sebagai mahasiswa FKH, dan sama sekali tidak saya sesali kuliah yang agak panjang ini, sungguh sangat nikmat menjadi mahasiswa FKH. Dan alhamdulillah begitu lulus saya sudah langsung masuk ke sebuah perusahaan peternakan yang ada di Lampung, di mana memang ini semacam cita-cita saya sejak awal masuk FKH. Memang senang sapinya sudah dari sononya. Nah, saya di perusahaan tempat saya bekerja itu cukup lama, saya sampai 22 tahun di sana. Baik, ini perjalanan panjang karier saya di dunia persapian. Saya 2 tahun pertama itu ada di bagian kesehatan, jadi benar-benar berlaku sebagai pelayan dokter hewan, mendiagnosa, mengobati sapi dan lain sebagainya. Kemudian tahun berikutnya saya sempat menangani sapi perah, juga menangani kemitraan sapi potong sampai 7 tahun, kemudian di produksi, di marketing, di breeding, dan kemudian tahun 2012 melakukan usaha sendiri sampai sekarang. Awalnya saya melakukan usaha yang sebelumnya tidak saya ketahui, ternyata untuk kita bisa berhubungan dengan perbankan dan lain-lain itu, bank mensyaratkan bahwa usaha kita harus sudah berbadan hukum dan melakukan aktivitas sekurang-kurangnya 2 tahun. Nah ini yang saya ketika memulai itu sama sekali belum ada legalitas dari usaha yang saya lakukan. Nah ketika baru mulai itulah saya baru mengurus semua segala keperluannya. Tapi alhamdulillah ternyata perbankan bisa mensupport saya walaupun belum memenuhi ketentuan 2 tahun masa kerja usia usaha saya, karena perbankan melihat rekam jejak ketika saya di perusahaan, saya sudah nangani kemitraan, sudah
berkecimpung lama, dan ketika dikonfirmasi ke semua pihak yang berkaitan dengan usaha saya, semua mengiyakan, dan berbekal dari itulah perbankan mensupport usaha saya. Kemudian tadinya hanya berupa VT, CV, karena ada kesulitan untuk mendapatkan bakalan dan mau nggak mau bakalannya harus kita import, maka CV itu saya rubah menjadi PT. Nah, ini sebuah pengalaman yang sama sekali awalnya tidak saya pahami bagaimana mendirikan PT, syaratnya apa aja, dan lain sebagainya. Nah, ketemunya ya sambil jalan. Setelah kita jalani, kita tahu syaratnya apa, harus ketemu siapa, kalau ada biaya-biayanya berapa. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Tahun 2014 saya memulai import perdana sebanyak 600 ekor. Semua ngurus sendiri, izin import, nyeleksi sapi, negosiasi, nyari uang pinjaman, semua saya lakukan sendiri, sehingga lumayan menarik pengalaman yang saya peroleh ketika memulai usaha. Dan alhamdulillah berjalan 6 tahun, dari kurang lebih 600 ekor yang saya import pertama, saat ini sudah di kandang ada 9.000 ekoran, dan di tempat petani mitra binaan seperti tadi disampaikan Dr. Agil, sudah sampai 2.500 ekor. Yang menarik dari kemitraan ini adalah ternyata para peternak kita yang kadang kita sepelekan, kita pandang sebagai mereka cara kerjanya tradisional, ternyata kalau kita kasih bimbingan, kita arahkan, ternyata bisa menjadi peternak profesional, dan alhamdulillah bisa tumbuh berkembang. Ini gambaran dari perusahaan saya, ada di 2 lokasi, yang satu kapasitasnya 3.500, yang satu 6.000 ekor, dan di peternak sudah hampir 3.000 ekor kapasitasnya. Jadi yang di mitra ada hampir 3.000 ekor saat ini. Nah, ini yang membedakan dengan perusahaan lain. Mungkin perusahaan saya itu sumber daya manusianya ada 6 orang dokter hewan yang bekerja bersama saya. 3 orang dari IPB, 2 orang dari UGM, 1 orang dari UNER dokter hewannya. Dan sarjana peternakannya komplit dari UGM, dari Brawijaya, dari Unila, dan lain sebagainya. Cukup komplit. Saat ini kurang lebih hampir 200 orang bekerja bersama saya membesarkan PT Indo Prima Beef. Saya mempunyai visi bahwa perusahaan saya, PT Indo Prima Beef, selain menjadi tempat mencari rezeki, juga digunakan untuk edukasi, baik calon peternak, pelajar, mahasiswa, dan siapapun yang ingin belajar tentang sapi. Juga dijadikan tempat untuk rekreasi dan berbagi dengan masyarakat, siapa saja yang ingin bergerak di bidang usaha pemukan sapi. Bagi adik-adik ini harus mulai dihafal dari sekarang, semboyan dari dokter hewan, manusia migra satwa sewaka, yaitu mensejahterakan manusia melalui dunia hewan. Tapi bukan hanya hewannya saja, dan bukan hanya manusia lain, tetapi kita sendiri yang melakukan juga harus sejahtera dari usaha yang kita lakukan. Nah, kalau ditanya untuk memenuhi kebutuhan daging sapi di Indonesia, ada beberapa pilihan. Kita bisa penuhi dari kita menjadi peternak rakyat, peternak tradisional, kita menjadi cara gampang menjadi importir daging, atau kita menjadi peternak modern, atau kita mendirikan feedlot. Nah, sebagai dokter hewan, kita mau pilih mana? Ini ada di tangan kita. Nah, tadi Dokter Toto juga menyampaikan tentang umur dari para peternak maupun background pendidikan dan lain-lain. Ini kalau di sapi potong nanti figurnya juga mirip-mirip, situasi yang kurang begitu menggembirakan. Tetapi dari sisi kepemilikan, saat ini ternyata 63% sapi yang ada di Indonesia itu di kepemilikan dari peternaknya hanya 1-2 ekor dan masih semacam usaha sambilan saja. Jadi agak sulit untuk bisa hidup dari sebuah pekerjaan yang hanya sambilan 1-2 ekor. Tetapi sayangnya ini punya kontribusi terbesar untuk memenuhi kebutuhan daging di Indonesia. Nah, kelompok sedangnya dengan kepemilikan 3-9 ekor itu kurang lebih 29%, dan peternak besarnya hanya 7%. Ini gambarannya. Nah, kenapa kok bisnis sapi yang
yang saat ini ada di Indonesia kurang begitu berkembang dari sisi jumlah pelaku usaha peternakannya. Sebagai gambaran ini Dokter Agil sudah sangat fasih dengan hitung-hitungan seperti apa usaha sapi khususnya di breeding. Mungkin nanti dalam diskusi bisa diluruskan kalau ada yang berbeda atau salah. Saya biasa menggunakan kalkulasi awal. Ancer-ancernya calving interval kita gunakan 14 bulan. Calf crop atau pedet yang bisa dipanen biasanya umur sapi sekitar 70%. Kemudian biaya induk per ekor per hari total pakan, tenaga kerja, obat-obatan dan lain-lain kurang lebih sekitar 15.000 per ekor per hari. Sehingga kalau 14 bulan atau 420 hari itu harga pokok pedetnya 6.300.000 rupiah. Itu dengan catatan kalau kita punya 100 ekor induk, terpanen pedet juga 100. Nah, kalau ternyata dalam perjalanan kita yang berhasil kita panen hanya 70%, maka seluruh biaya dari 100 ekor induk harus kita bagi 70 ekor pedet. Sehingga harga pokok yang 6.300.000 itu dibagi 0,7 atau 70% akan berubah menjadi harga pokok pedet yang baru sapi itu 9 juta rupiah per ekor. Nah, sedang berat sapi itu rata-rata 70 kg. Jadi kalau kita bagi 9 juta dibagi 70 kg, harga per kilogram hidup itu 128.000 rupiah per kilogram hidup. Jadi sangat mahal, jauh lebih mahal dari harga daging. Padahal daging hanya kurang lebih sekitar 35-38% dari berat hidup. Sementara masyarakat konsumen menerima harga daging di pasar, membelinya di bawah harga 120. Jadi artinya apa? Sebenarnya peternak tradisional ini banyak berkontribusi memberikan subsidi kepada konsumen. Nah, dari problematika usaha peternakan ini apa kira-kira kontribusi yang Dr. Iwan bisa berikan untuk memperbaiki keadaan? Yang tentu saja yang kita, saya selaku pelaku usaha peternakan, pengemukan maupun pembiakan yang menjadi masalah yang sangat besar dan menimbulkan kerugian adalah conception rate. Angka kebuntingan masih sangat rendah. Calving intervalnya juga masih sangat panjang. Bahkan di tempat saya masih lebih dari 14% beberapa. Kemudian mortality rate, khususnya mortality rate dari pedet. Angka kematian pedet terutama di minggu pertama itu masih sangat tinggi. Memperkecil SPRT itu tentu saja menjadi kewajiban kita dan mencegah dan menangani gangrep. Di lapangan sering sekali kita mendengar keluhan dari Dr. Iwan yang menguasai punya skill untuk melakukan IB tetapi tidak punya license untuk meng-IB, rebutan dengan inseminator. Nah, ini sebenarnya tidak perlu membuat kita berkecil hati sebagai Dr. Iwan. Kita harus naik tingkat, harus bisa melakukan apa yang inseminator tidak bisa. Ya, seperti yang tadi di depan saya sampaikan, masalah gangrep itu sepenuhnya kewenangan kita untuk mencegah dan menanganinya, apalagi sampai ke operasi sesar itu sepenuhnya di tangan kita. Jangan sampai yang menjadi kewenangan dan domain kita direbut. Nah, untuk supaya tidak direbut ya kita harus memantaskan diri, kita harus menunjukkan bahwa kita punya kemampuan untuk melakukan yang memang menjadi domain kita sebagai dokter hewan. Nah, ini sering di dalam diskusi maupun di dalam seminar, kalau kita ditanya sebagai orang tua, apakah kita mau menjadi dokter hewan atau sarjana peternakan, jawabnya semua tertarik. Rata-rata sangat keinginan untuk menjadi dokter hewan saat ini sangat tinggi. Tetapi kalau pertanyaannya dirubah menjadi apakah anak kita tertarik untuk menjadi peternak nanti dulu. Karena apa?
ternak saat ini masih dipandang sebuah usaha yang kurang keren, kurang menjanjikan, masih dipandang sebagai sebuah usaha yang nggak begitu menjanjikan masa depannya. Padahal kalau kita lihat di negara-negara yang seperti di Australia aja, kalau kita perkenalan dan memperkenalkan diri sebagai saya peternak, itu sudah dengan perasaan yang sangat bangga. Nah, di kita belum, ini tugas kita semua, kita yang mengerti tentang ternak, mengerti tentang hewan, tetapi tidak ada ketertarikan untuk melakukan usaha di bidangnya, agak aneh. Nah, ini tugas kita semua untuk memulai, untuk mengajak dan membuktikan bahwa usaha peternakan bisa menghidupi kita semua. Nah, pengalaman saya sebagai dokter hewan yang sekaligus juga entrepreneur, ada perubahan ketika awal sebagai karyawan, semua serba teratur, rapi, kerja sesuai SOP, ada income yang udah pasti, akhir bulan pasti gajian. Nah, ketika menjadi seorang entrepreneur, ternyata ada perbedaan yang sangat signifikan dan ada hal yang lebih menarik dari sekedar kita menjadi karyawan, walaupun karyawan lebih terjamin, lebih pasti. Ketika kita menjadi entrepreneur, satu yang saya langsung rasakan adalah saya punya keleluasaan untuk memanage waktu. Saya mau seharian tiduran di rumah, saya mau jalan-jalan, saya mau pergi kemana, ketemu siapa. Tidak perlu meminta izin kepada atasan, tidak perlu menunggu jadwal cuti kita sebagai karyawan. Nah, yang berikutnya adalah kepuasan di dalam menuangkan ide. Sebagai karyawan, sebagai bawahan, setiap kita punya ide yang kita pandang bagus, tetapi tidak ada budget sebelumnya atau tidak disetujui karyawan, tidak disetujui atasan, kita gagal untuk menuangkan ide kita. Nah, ketika kita melakukan usaha sendiri, semua apa yang kita mau, kita bisa langsung iakan, bisa langsung kerjakan, walaupun konsekuensinya ketika gagal juga akan menjadi tanggung jawab kita. Tetapi ada kenikmatan tersendiri ketika kita berhasil menuangkan ide kita dan ide kita sukses kita jalankan. Kemudian menjadi entrepreneur itu yang juga langsung saya rasakan adalah kita mendapatkan penghargaan secara seimbang dengan apa yang kita kerjakan. Ketika kita kerja dengan begitu gigih, waktunya pun juga sangat tidak terbatas. Ketika kita mau lembur sampai tengah malam, hasilnya juga akan langsung bisa kita rasakan. Kalau karyawan akan beda, kita akan naik gaji kita ketika di periode tertentu atau ada kenaikan yang insidental karena faktor-faktor tertentu. Tapi kalau kita usaha sendiri, kita gigih, insya Allah hasil kita juga akan jauh lebih besar. Kemudian untuk bisa menjadi entrepreneur, kita tidak harus menjadi orang yang jenius. Kita cukup orang biasa-biasa saja, tapi kita bisa melihat peluang, kita bisa menjalankannya. Cukup dengan itu, dengan kesungguhan kita, insya Allah kita akan bisa menjadi entrepreneur. Enggak harus menjadi orang yang hebat-hebat amat untuk bisa menjadi pengusaha. Terus kemudian umur juga tidak masalah untuk menjadi pengusaha. Kita ingat Kolonel Sanders, pendiri Kentucky Fried Chicken, itu memulai usahanya di umur 63 tahun. Nah, kalau kita yang apalagi ada mahasiswa yang masih 20-an tahun, punya kesempatan yang jauh lebih luas untuk menjadi entrepreneur, untuk menjadi pengusaha. Saya memulai usaha di umur menjelang 50 tahun, itu sudah merasa sangat terlambat. Kalau adik-adik memulainya jauh lebih awal, kesuksesan juga bisa diraih lebih awal juga. Kemudian yang terakhir juga ini tidak perlu gelar untuk menjadi pengusaha, dan yang juga tidak kalah menarik adalah kalau lowongan PNS atau lowongan di ini periodenya tertentu, tapi menjadi pengusaha anytime, kita bisa masuk sesuka kita. Kapan memulai, yang mau di bulan Januari, Februari maupun di Desember. Nah, yang sangat sering dipertanyakan, banyak mahasiswa atau anak-anak muda yang ingin melakukan usaha tetapi terkendala oleh modalnya dari mana. Nah, ini pertanyaan yang sangat wajar, tetapi
ini yang sering juga kita lupakan, bahwa background pendidikan kita, knowledge, pengalaman kita, nama baik kita, networking, jaringan kita, itu merupakan intangible asset, aset yang tidak bisa dibukukan dalam sistem accounting, tetapi nilainya luar biasa. Makanya saya sangat sarankan kepada adik-adik mahasiswa ini, biasakan bergaul dengan orang-orang hebat, bergaul dengan orang-orang yang sukses, bergaul dengan orang-orang yang positive thinking, orang-orang yang optimis. Karena semua itu akan menular. Kalau kita ketemunya dengan orang-orang yang pesimis, orang yang lokro, ya itu akan membawa diri kita juga ke situasi yang kurang optimis. Nah, dengan intangible asset tadi, kita bisa gunakan semua itu untuk memperoleh modal. Saya sudah buktikan, saya pensiunan karyawan, bisa dikira-kira, bisa dihitung, bisa dikilani berapa sih pesangon yang diperoleh ketika kita pensiun. Tapi alhamdulillah dalam perjalanannya ternyata modal bisa kita dapatkan, bahkan modal datang sendiri. Ada pertanyaan, kenapa memilih kok bisnisnya kok sapi? Padahal jenis bisnis lain yang banyak. Nah, sebelum kita mulai bisnis, sebaiknya kita memang harus tahu peta dari bisnis yang akan kita jalankan. Kita kalau di sapi kita mesti tahu konsumsi daging saat ini berapa sih? Ternyata di Indonesia itu masih sangat rendah. Konsumsi dagingnya saat ini 2,6 kg per kapita per tahun. Masih sangat jauh dibanding Malaysia. Malaysia sudah 7,5 lebih. Makanya kalau sepak bola ya kalah terus kita. Nah, kemudian yang berikutnya adalah suplai lokal tidak mampu mengimbangi kenaikan permintaan. Populasi nambah, tingkat kesejahteraan masyarakat nambah, tingkat pendidikan nambah. Ini akan menyebabkan imbasnya adalah kenaikan kebutuhan dari daging. Sementara suplainya tidak mencukupi. Nah, alasan berikutnya kenapa saya memilih bisnis sapi adalah background pendidikan sebagai dokter hewan sangat membantu di dalam saya menjalankan bisnis. Dan kebetulan juga passion saya memang di sapi. Dari kecil saya senang sapi, sehingga kalau kita menjalankan sebuah bisnis di bidang yang memang kita suka, passion kita di situ, itu mirip-mirip kita menikah dengan pacar kita. Kita sudah senang dan kita bisa ngeblend dengan apa yang kita kerjakan. Kalau kita mengerjakan pekerjaan kita, mengerjakan tugas kita dengan rasa cinta, dengan rasa senang, itu semuanya menjadi lebih mudah, semuanya menjadi lebih indah. Nggak perlu disuruh-suruh, udah malam-malam pun bisa berangkat ke kandang. Nah, yang tadi saya sampaikan, peternak tradisional menghitung usaha mereka masih dengan cara yang sangat sederhana dan begitu banyak faktor komponen biaya yang tidak dimasukkan. Nah, ini kalau kita mau menjadi peternak yang maju, kita mesti merubah paradigma bahwa melakukan usaha tradisional menguntungkan. Ya. Tetapi pemeliharaan secara intensif itu kita bisa buktikan bahwa akan jauh lebih menguntungkan. Mari kita coba hitung. Kalau kita peternak tradisional biasanya menghitung beli sapi berat badan 13.500.000. Kita pelihara selama 1 tahun, beratnya menjadi 410, harganya kita jual menjadi 18.450. Keuntungan kita selama 1 tahun, 1 ekor 4.950. Seolah-olah untung 4,9 juta. Tetapi mari coba kita kalkulasi secara ekonomi. Biaya pakan kita hitung semurah-murahnya saja 10.000 per ekor per hari kali 365 hari, 3.650. Biaya tenaga kerja per ekornya Rp1.000 kali 365, 365.000. Nah, kalau sapi kita dananya menggunakan dana perbankan, biaya bunganya kali 13%, 1.700.000. Total biaya 5.700.000. Nah, keuntungan bersihnya ternyata setelah komponen biaya kita masukkan, malah kita itu nombok 840.000 per ekor per tahun. Nah, kalau
dengan kalkulasi seperti itu, seperti tadi saya sampaikan, bahwa dengan mempertimbangkan semua biaya kalau kita masukkan, usahanya kurang menguntungkan. Jadi kalau saat ini konsumen mendapatkan harga di bawah 120 itu adalah berkat subsidi dari peternak yang tidak menghitung komponen biaya selama memelihara sapi. Jadi kalau kita mau usaha sapi dengan jumlah 3 ekor atau lebih, maka peternak sudah harus menghitung biaya pakan, biaya tenaga kerja, biaya bunga bank, dan biaya operasional lainnya. Nah, ini yang sering salah kaprah, pemerintah menghitung keuntungan dari para peternak tanpa menghitung biayanya, padahal itu hanya bisa dilakukan kalau peternak memeliharanya hanya 3 ekor atau kurang. Kalau lebih dari 3 ekor, modal sapinya sudah harus pinjam bank atau pihak ketiga, kemudian rumputnya juga sudah tidak cukup, ngarit di belakang rumah, harus membeli atau mencari ke tempat yang berbiaya. Tenaga kerja pun juga harus mencari buruh yang membantu, dan biaya-biaya lainnya juga harus dihitung. Nah, kalau pemeliharaannya kita lakukan dengan cara yang berbeda, dengan cara yang intensif, gambarnya akan berbeda. Kita beli sama persis dengan tadi, 13,5, lama pemupukannya hanya 120 hari atau 4 bulan. Pakannya kita hitung, rumput 12 kilo kali Rp300 kali 120 hari, 432.000. Konsentratnya ini yang sumber makanan yang bernilai nutrisi tinggi yang membuat pertumbuhannya akan bagus. Kebutuhan konsentrat kira-kira 8 kilo kali 2.500 kali 120, 2.400.000. Obat kita masukkan, tenaga kerja kita masukkan, bunga bank juga sama, kita hitung 13%. Total biayanya 3.460.000. Yang membedakan adalah ketika kita kelola dengan intensif, maka pertumbuhan selama 4 bulan itu bisa mencapai 1 kg per ekor per hari sekurang-kurangnya untuk penambahan berat badannya dengan pakan yang seperti tadi disebutkan. Sehingga dengan berat badan 420 kali 45.000 akan diperoleh keuntungan kurang lebih 5.814 selama 1 tahun karena bisa panen 3 periode. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, perlu perubahan pola pikir, bahwa pola tradisional seolah-olah menguntungkan, tapi ternyata setelah biayanya kita kalkulasikan, termasuk diri kita sendiri sebagai tenaga kerja kita hitung, ternyata rugi. Dan baru untung ketika kita lakukan dengan cara yang intensif. Maka kita kalau mau menjadi pengusaha harus semua detail kita kalkulasi, kita hitung semua komponen biayanya. Nah, kita sering pemerintah menyampaikan bahwa Indonesia akan menuju swasembada sapi di 2026. Nah, menurut saya pilihannya ada 2 untuk mencapai swasembada itu. Yang pertama, jumlah peternaknya harus tambah. Saat ini kurang lebih 5 juta, harus kita tambah menjadi 5 juta untuk kalau masing-masing 3 ekor itu populasinya 25 jutaan. Atau jumlah peternaknya tetap, tetapi kepemilikannya dari 3 ekor berubah menjadi sekurang-kurangnya 5 ekor, sehingga juga akan terpenuhi jumlah 25 juta. Nah, dari 2 pilihan itu tetap membutuhkan syarat mutlak, yaitu yang pertama, usaha peternakan harus menguntungkan. Nah, kalau usaha peternakan itu menguntungkan, menjanjikan, nggak usah disuruh-suruh, nggak usah didorong-dorong, pemerintah nggak usah membuat program yang ribet, itu pasti semua atau banyak orang akan masuk ke dunia peternakan. Bahkan memang membuat industri peternakan harus menguntungkan bisa dengan regulasi, dengan membiarkan paling tidak harga daging itu pada angka keekonomisan peternak berusaha, sehingga konsumennya mampu menjangkau, peternak juga memetik keuntungan dari yang dikerjakan, sehingga win-win, kedua belah bisa menerima. Terus kemudian syarat mutlaknya lagi adalah usaha peternakannya harus disukai oleh anak muda. Sehebat apapun program jangka panjang dari pemerintah, ketika program itu tidak dinikmati, tidak diminati oleh anak muda, tidak disukai anak muda,
saya jamin pasti akan gagal. Nah, ini merupakan challenge, merupakan tantangan bagi kita semua. Kita juga sebagai insan peternakan yang mengerti tentang ternak, kita di porsi kita masing-masing kita bisa berperan, kita juga bisa memberikan masukan kepada pemerintah supaya sebagai regulator pemerintah bisa memberi suasana yang kondusif, memberi suasana yang menggairahkan industri peternakan sehingga peternakan menguntungkan dan diminati oleh anak muda. Nah, tadi Dr. Toto menyampaikan figur dari para peternak sapi perah. Nah, kalau di sapi potong enggak jauh berbeda. Ternyata dari hasil sensus BPS 2017 yang lalu, agak ketinggalan tapi saya rasa enggak terlalu berbeda jauh, itu 56% dari peternak sapi di Indonesia itu umurnya sudah di atas 50 tahun. Ini situasi yang sangat mengerikan. Kita bisa bayangkan kalau yang 56% nanti pensiun, penggantinya kan semakin hari semakin sedikit. Ini satu sisi masalah besar bagi pemerintah Indonesia, tetapi kalau bagi saya, pelaku usaha peternakan ini justru merupakan peluang. Bisnis yang penting, bisnis yang wajib ada, bisnis yang menguntungkan, tetapi peminatnya nggak banyak, ini membuat potensi keuntungan kita akan bertambah. Nah, figur yang kedua yang juga memprihatinkan, ternyata peternak sapi kita 78% pendidikannya SD ke bawah atau ada yang nggak sekolah. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa penyebab kurang majunya peternakan Indonesia karena peternak ya seperti ini figurnya. Nah, harapan saya ada adik mahasiswa yang bidangnya sudah di kedokteran hewan tentang paham tentang peternakan harus bisa menjadi contoh, ya. Silakan kita dari awal sudah bisa punya pilihan kita mau jadi apa nantinya setelah lulus. Tapi saya sangat berharap adalah di antara para mahasiswa khususnya di kedokteran hewan yang mau untuk berkecimpung di industri peternakan. Karena apa? Ya kalau kita yang berpendidikan di bidang itu tidak mau terjun di situ, nah terus siapa? Padahal satu sisi yang saya ketahui peminat dari usaha peternakan di Indonesia itu justru banyak datang dari Cina, datang dari Australia, mereka pengen sekali berinvestasi di ini. Nah, janganlah kita hanya menjadi penonton, janganlah kita hanya melihat orang lain yang main di bisnis yang kita pahami. Harus kita menjadi pelaku juga. Dan untuk bisa sampai ke sana, waktu masih banyak, kesempatan belajar untuk kepada orang-orang yang sudah terdahulu punya pengalaman, ini akan memudahkan kita menjalankan usaha kita nanti kalau ada di antara adik mahasiswa yang nanti terjun ke industri peternakan sapi. Ini gambaran saya di Lampung tukang mengumpulkan anak-anak muda. Saya paling senang kalau ada yang mau belajar tentang sapi di perusahaan saya. Kalau nanti ada di antara adik-adik yang mau silaturahmi, apakah yang mau koas, apakah mau kunjungan saja, atau bahkan mau magang di sini, silahkan saja. Sudah banyak mahasiswa yang magang. Ini bukan hanya dari Indonesia, Universitas Adelaide di Australia sudah mengagendakan secara rutin tiap tahun berkunjung ke perusahaan saya. Ini yang salut saya yang mereka lakukan sebelum datang sudah menyiapkan list pertanyaan yang nanti akan ditanyakan ketika datang ke perusahaan. Sangat detail dan kelihatan mereka sangat antusias untuk pengen tahu seperti apa bisnis industri peternakan sapi di Indonesia. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan kalau mohon maaf ini mahasiswa yang berkunjung kandang saya pertanyaannya nggak banyak, fotonya yang banyak. Nah, ini yang harus kita rubah. Foto-foto boleh asik-asikan, monggo saja, tetapi juga poinnya, tujuan pokok kita untuk datang untuk tahu lebih banyak, ini tidak boleh dilupakan. Nah, ini untuk bahan perenungan kita dari 50 perusahaan peternakan besar yang ada di Indonesia. Sejauh ini baru satu yang pemiliknya itu Dr. Iwan. Ya, saya berharap ada yang kebetulan mendengarkan seminar ini, kuliah ini, ada yang nanti juga terdorong untuk menjadi peternak sapi. Saya yakinkan bahwa dengan menjadi peternak sapi,
hidup kita juga bisa layak. Saya bisa kemana saja, ke liling ke luar negeri, bahkan berangkat haji atau kemana saja, juga berkat usaha saya sebagai peternak sapi. Jadi nggak perlu ragu-ragu, kalau ada yang minat dari sekarang sudah dipersiapkan, sehingga ketika lulus terjun ke dunia industri peternakan sapi sudah cukup matang persiapannya. Pelatihan juga sering saya adakan di tempat saya, bekerja sama dengan Perhimpunan Dokter Hewan, kebetulan saya ketuanya di sana. Saya juga menggandeng pemerintah daerah, perguruan tinggi, perbankan untuk mendorong tumbuh kembangnya industri peternakan. Dan ternyata mereka rata-rata sangat support. Ketika saya mengadakan pelatihan, ada 9 perwakilan perbankan yang ikut hadir ketika itu, dan tugas saya sebagai pelaksana waktu itu adalah sekedar menjadi mak comblangnya, mempertemukan antara peternak dengan perbankan, sehingga ketika peternaknya minta suntikan dana dari perbankan, saya menyambungnya. Perbankan tanya ke saya, Pak, kelompok ini pantas enggak untuk didanai? Setelah saya verifikasi, sepemahaman saya, kalau bagus ya saya rekomendasikan. Oh ya, ini bagus, silakan, tidak lanjuti. Nah, ketika peternaknya sukses, ini sebuah kebahagiaan yang luar biasa bagi saya untuk bisa berperan membantu suksesnya para peternak. Juga mahasiswa magang maupun koas nggak pernah berhenti di tempat saya. Dr. Agil tahu persis itu. Dari berbagai macam, saya tidak membeda-bedakan, dari perguruan tinggi baik di Jawa, di Sumatera, bahkan mana saja. Monggo kalau ada yang mau koas di tempat saya. Nah, ini pesan untuk adik-adik, khususnya adik-adik mahasiswa, kalau mau hidupmu enak, carilah suami seorang peternak. Ini saya cukup yakin dengan itu. Monggo nanti dibuktikan. Ya. Mungkin itu sedikit dari saya yang mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi adik-adik mahasiswa. Kalau ada yang ingin memperdalam, ingin tanya, silakan saja. Kalau nanti mau memperdalam lagi dengan berkunjung, saya tunggu di Lampung. Demikian Dr. Agil, saya kembalikan. Oke, matur suwun Dr. Nanang, inspiring ininya presentasinya, terutama untuk calon-calon dokter hewan muda nih. Jadi tadi Dr. Toto sudah menyampaikan bahwa sapi perah masih banyak lowongan untuk dokter hewan, kesempatan untuk berkiprah di situ, ya bukan hanya sebagai tenaga medis di lapangan, tapi juga mengisi supply chain dari sapi perah. Nah, ini di sapi potong tadi Dr. Nanang sudah menyampaikan bahwa kebutuhan daging di Indonesia ini kan kita konsumsinya baru 2,6 ya, Dok ya. Betul. 2,6. Itu dengan tetangga dengan Filipina aja masih kalah kita jauh. Gitu. Nah, ini jadi kita di Asia Tenggara. Ya, terus rendah. Nah, ini saya baca di dalam beberapa literatur tuh Kadin menargetkan akan mengenjot kebutuhan sapi itu adalah konsumsi adalah 5 kilo per kilogram per tahun, akan mengenjot ke arah sana. Berarti kan harus naik sekitar 100% kan. Nah, sekarang aja kebutuhan daging itu kan sudah mencapai 712.000 ton. Ini tahun 2019 nih, 712.000 ton tahun 2000. Berarti kalau misalnya harus naik menjadi 5 kilogram per tahun per kapita, maka itu kebutuhannya akan menjadi 1,4 juta ton. Gitu. Jadi bisa dibayangkan nih, industri peternakan sapi potong ini akan sangat kalau sampai itu target itu tercapai peningkatan konsumsi daging ini, kan itu juga dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas SDM manusia Indonesia yang masih terus mengembangkan pembangunan terus ya. Maka ini satu potensi ya. Tetapi di sisi yang lain ternyata kebutuhan dari lokal itu hanya bisa memenuhi 400.000 ton per tahun. Itu jadi
dalam hitungan ini sekarang aja impor sudah sekitar 500-600 ribu ya Pak Nanang ya. Impor sapi itu sekitar 500 ribu sampai dengan 600 ribu ekor sapi per tahun gitu kan. Jadi untuk tenaga dokter hewan ini di feedlot saja ya, kalau untuk menangani sekitar 600 ribu ekor sapi per tahun itu berarti butuh tenaga dokter hewan ataupun medik ya, baik itu medik untuk kesehatan maupun untuk medik reproduksinya ini jadi potensi. Dan sekarang dalam kebijakan baru pemerintah itu wajib 5% ya, Dokter Nanang ya. Ya 5% dari kapasitas ya. Sementara dari yang diimpor itu 5%-nya harus berupa sapi breeding. Oh, 5% dari impor. Nah, itu berarti bisa dibayangkan bahwa untuk menangani breeding ini tadi Dr. Nana sudah sedikit merap up apa yang terjadi pada sapi potong ini. Conception rate-nya masih rendah, kemudian calving intervalnya masih panjang, dan yang paling berat adalah untuk breeding adalah di mortality rate-nya. Mortality rate-nya masih sangat tinggi. Saya masih mencatat itu rata-rata masih di atas sekitar 15%, 20%. Nah, ini artinya bahwa tangan-tangan dingin dari dokter hewan ini menjadi satu keharusan ya di lapangan. Dan tadi Dokter Nanang sudah menunjukkan bahwa orang Australia aja belajar ke kita dari Adelaide itu hampir tiap tahun ya, Dok ya. Itu keliling ke seluruh beberapa feedlot di Indonesia, termasuk ke Indo Prima Beef. Nah, itu mereka belajar. Kenapa? Karena Australia nggak sanggup untuk penggemukan. Mereka nggak punya resource, kita punya resource. Nah, sehingga mereka belajar ke kita. Nah, ini potensi yang tidak bisa kita abaikan, gitu kan. Artinya walaupun itu adalah penggemukan, hanya penggemukan sapinya dari Australia, tetapi itu adalah satu potensi untuk kiprah dokter hewan, kemudian untuk bisnis, dan juga menghidupkan dengan apa yang dilakukan oleh Dokter Nanang ada 2.500 ya Dok ya, yang kemitraan. Nah, itu kan kalau kita bisa hitung dari sisi ekonomi ya, walaupun ini hanya sekedar kita mengimpor bakalan tapi kemudian digemukkan, tapi itu multiplier effect-nya itu sangat tinggi sekali dalam sisi ekonomi. Jadi bukan berarti bahwa, nah beda dengan kalau impor daging. Kalau impor daging kan cuma 2 orang selesai kan, cuma jaga cold storage, kemudian ngejual udah selesai. Tapi kalau impor sapi ini, walaupun sisi kita mengimpor karena memang kebutuhan yang tidak tercukupi di Indonesia, maka potensi multiplier effect-nya dari sisi kesejahteraan itu masih cukup tinggi. Nah, ini mungkin yang perlu juga dipertimbangkan ya oleh pemerintah terkait dengan masalah persapian terutama sapi potong. Juga pada sapi perah tadi, sapi perah itu hanya 21% potensi lokal. Jadi dokter hewan ini harusnya memang tidak salah pemerintah, kemudian PDHI tidak sama dengan Asosiasi Dokter Hewan, Fakultas Dokter Hewan untuk membangun Fakultas Kedokteran Hewan terus, karena memang kita butuh dokter hewan yang mumpuni di lapangan, terutama untuk industri peternakan sapi perah maupun sapi potong ini. Baik, itu yang bisa saya simpulkan dari apa yang tadi paparkan oleh Dokter Nanang dan Dokter Totok. Dan tadi yang menarik adalah disampaikan oleh Dokter Toto dan Dokter Nanang. Ini inspiring untuk milenial. Ya. Nah, ini saya dari beberapa perjalanan saya di lapangan itu ada yang menarik, itu adalah di Kota Waringin Barat nih. Sebagai informasi mungkin Dokter Nanang, Dokter Toto, di sana itu terkenal dengan peternak milenial. Jadi ada SPR yang dikembangkan di Kota Waringin Barat ini. Nah, itu peternaknya adalah anak-anak muda, Dokter Nanang. Mereka pada sapi potong. Jadi saya sangat senang sekali dengan perkembangan di Kalimantan ini, Kalimantan Tengah nih, Kota Waringin Barat ini. Baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan paparan dari Dokter Nanang dan Dokter Totok.